Perselisihan Nyi Blorong dan Siluman Buaya Putih. Invasi Ranggaseta dan penguasaan semua kerajaan siluman. Setelah berhasil mengalahkan Nyi Blorong dan merebut kekuasaannya, Ranggaseta berdiri di puncak kejayaannya. Dengan kekuatan yang begitu besar, ia memandang dunia mistis sebagai wilayah yang harus ia kuasai sepenuhnya. Ambisinya untuk menjadi penguasa tertinggi mendorongnya untuk melakukan rencana besar, invasi terhadap kerajaan-kerajaan siluman lainnya. Ambisinya yang tak terbatas mendorongnya untuk terus memperluas wilayah kekuasaannya, dimulai dari kerajaan-kerajaan siluman kecil dan terisolasi. Bagi Ranggaseta, kerajaan-kerajaan ini hanyalah batu loncatan untuk mengukuhkan kekuasaannya di dunia gaib. Kerajaan Siluman Keraputi adalah salah satu kerajaan kecil yang terletak jauh di dalam hutan mistis. Meskipun wilayahnya kecil dan kekuatannya terbatas, Siluman Keraputi terkenal karena kecepatannya dan keahliannya dalam menggunakan ilusi untuk melindungi wilayahnya. Mereka adalah makhluk yang dikenal damai dan jarang terlibat dalam konflik besar. Namun, Ranggaseta tidak peduli dengan sifat damai mereka. Bagi Ranggaseta, mereka hanyalah satu lagi kerajaan yang harus ditaklukkan. Menggunakan kekuatan mistis yang didapat dari artefak peninggalan Nyi Blorong, ia menciptakan kabut hitam yang mematikan dan menyelubungi seluruh hutan di sekitar kerajaan Keraputi. Kabut itu tak hanya menyesatkan, tetapi juga memanipulasi ilusi yang dikuasai oleh Siluman Keraputi, membuat mereka kebingungan dan tidak bisa menggunakan kekuatan andalan mereka. Dalam kebingungan itu, Ranggaseta dan pasukannya menyerbu, menghancurkan kerajaan dalam hitungan jam. Mereka yang mencoba melawan tewas di tempat, sementara yang lainnya melarikan diri ke dalam hutan tanpa tujuan. Kerajaan Siluman Keraputi hancur tanpa ampun, dan Ranggaseta menancapkan benderanya di atas reruntuhan. Kerajaan Siluman Burung Hantu terletak di atas tebing-tebing tinggi yang hanya bisa dijangkau oleh makhluk-makhluk yang mampu terbang. Mereka adalah penguasa malam dan ahli dalam serangan diam-diam. Kekuasaan mereka di wilayah itu hampir tak tergoyahkan selama berabad-abad. Namun, keangkuhan mereka menjadi kelemahan terbesar mereka. Ranggaseta tahu bahwa serangan langsung ke kerajaan Siluman Burung Hantu akan sia-sia karena pertahanan udara mereka sangat kuat. Oleh karena itu, ia menggunakan strategi licik. Ia memanfaatkan kekuatan angin badai yang dikuasainya untuk menciptakan badai besar di atas wilayah kerajaan tersebut. Angin kencang dan petir menghantam tebing-tebing, memaksa para Siluman Burung Hantu keluar dari sarang mereka untuk bertahan hidup. Saat mereka mencoba menyelamatkan diri dari bencana alam buatan itu, Ranggaseta memerintahkan pasukannya untuk menyerang dari darat dan udara. Dalam kekacauan badai, kerajaan Siluman Burung Hantu runtuh. Raja Siluman Burung Hantu, yang terkenal sebagai penguasa malam, tewas dalam pertempuran, dan kerajaan itu kini jatuh ke tangan Ranggaseta. Kerajaan Siluman Kelelawar berada jauh di dalam gua-gua bawah tanah, terisolasi dari dunia luar. Mereka adalah makhluk yang sangat terorganisir, hidup dalam kegelapan, dan ahli dalam pengintaian serta sabotase. Ranggaseta menganggap kerajaan ini sebagai ancaman potensial karena mereka bisa saja menjadi pemberontak yang tangguh. Untuk menghancurkan kerajaan Siluman Kelelawar, Ranggaseta menggunakan kekuatan api mistis yang didapatnya dari kekuatan kuno Nyi Blorong. Ia memerintahkan pasukannya untuk melepaskan api itu ke dalam gua-gua tempat para Siluman Kelelawar bersembunyi. Api mistis itu tidak hanya membakar fisik, tetapi juga menghancurkan energi spiritual yang digunakan oleh Siluman Kelelawar untuk bertahan hidup di kegelapan. Para Siluman Kelelawar, yang biasanya mampu menyelinap tanpa suara, tidak bisa bertahan dari serangan ini. Mereka yang tidak terbakar hidup-hidup keluar dari gua, hanya untuk disergap oleh pasukan Ranggaseta. Kerajaan itu hancur dalam semalam, dan para penguasa Siluman Kelelawar kehilangan semua kekuatan mereka. Dengan cepat, Ranggaseta menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil ini satu persatu, memperluas wilayah kekuasaannya. Kekejamannya dalam penyerangan menjadi legenda di seluruh dunia mistis, dan banyak kerajaan siluman kecil lainnya mulai ketakutan. Kabar tentang kekejaman Ranggaseta menyebar ke seluruh penjuru dunia siluman, memaksa beberapa kerajaan yang lebih kecil untuk menyerah sebelum mereka diserang. Mereka mengirimkan tanda kesetiaan mereka kepada Ranggaseta, berharap bisa bertahan hidup di bawah kekuasaan barunya. Namun, bagi Ranggaseta, penaklukan ini hanyalah permulaan. Tujuannya lebih besar dari sekedar menguasai kerajaan-kerajaan kecil. Ia berambisi untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan siluman yang lebih kuat, termasuk kerajaan Siluman Buaya Putih, yang meskipun dalam keadaan lemah, masih dianggap sebagai salah satu kerajaan terkuat di dunia mistis.
Pertarungan besar berikutnya sudah di depan mata, dan dunia mistis akan berubah selamanya di bawah bayang-bayang Renggaseta. Renggaseta, bersama para penasihatnya, mulai memetakan kerajaan-kerajaan siluman yang tersebar di berbagai wilayah gaib. Mereka mengidentifikasi kerajaan-kerajaan yang memiliki potensi ancaman serta kerajaan yang dapat dengan mudah ditaklukkan. Wilayah-wilayah dengan sumber daya mistis besar, seperti artefak kuno atau kekuatan spiritual, juga diprioritaskan untuk ditaklukkan. Ia kemudian melakukan invasi kerajaan siluman ular hitam, yang berada di perbatasan wilayah kekuasaan Nyi Blorong. Meskipun siluman ini memiliki kekuatan besar, pasukannya sedang dalam keadaan lemah karena konflik internal yang sedang terjadi. Renggaseta mengirimkan pasukan elitnya, yang terdiri dari siluman-siluman buas, untuk menyerang kerajaan ular hitam secara mendadak. Dalam waktu singkat, kerajaan tersebut berhasil ditaklukkan. Setelah berhasil menguasai kerajaan ular hitam, Renggaseta menawarkan diplomasi kepada kerajaan-kerajaan siluman di sekitar. Mereka yang mau menyerah dan bersekutu akan diampuni dan diperbolehkan memerintah di bawah kekuasaan Renggaseta. Kerajaan siluman gagak merah dikenal sebagai kerajaan yang kuat dan sangat tertutup juga tak luput dari serangan. Pasukannya terkenal berdisiplin dan memiliki kekuatan untuk mengendalikan angin badai. Renggaseta tahu bahwa menaklukkan kerajaan ini tidak akan mudah. Ia memutuskan untuk menggunakan taktik siasat, dengan menyusupkan mata-mata ke dalam kerajaan untuk merusak struktur pertahanannya dari dalam. Setelah melemahkan kekuatan kerajaan dari dalam, Renggaseta memimpin serangan frontal yang brutal. Pasukan siluman gagak merah akhirnya runtuh di hadapan kekuatan Renggaseta. Setelah serangkaian penaklukan yang sukses, nama Renggaseta menggema di seluruh dunia siluman. Ketakutan melanda setiap kerajaan, baik yang besar maupun kecil. Namun, di wilayah selatan, sekelompok kerajaan siluman yang tersisa, merasa terancam oleh kekuatan dan kekejaman Renggaseta, memutuskan untuk membentuk aliansi. Mereka berharap dengan bersatu, mereka dapat menghentikan laju invasi Renggaseta yang tak terhentikan. Aliansi itu terdiri dari 3 kerajaan besar yakni Kerajaan Siluman Harimau Hitam, Kerajaan Siluman Serigala Api, dan Kerajaan Siluman Ular Emas. Masing-masing kerajaan dipimpin oleh penguasa yang tangguh, dan mereka yakin bahwa dengan menggabungkan kekuatan mereka, mereka akan mampu menahan kekuatan Renggaseta. Namun, Renggaseta, dengan kekuatan mistisnya yang terus berkembang, mendengar kabar tentang aliansi ini sebelum mereka sempat mengumpulkan kekuatan penuh. Dia tahu bahwa membiarkan aliansi itu tumbuh hanya akan memperumit rencana ekspansi kekuasaannya. Maka, dia memutuskan untuk melancarkan serangan cepat, menghancurkan mereka sebelum mereka siap. Renggaseta memilih Kerajaan Siluman Harimau Hitam sebagai target pertama. Kerajaan ini terletak di dataran tinggi dan dikenal dengan pasukan siluman harimau yang perkasa. Mereka adalah ahli dalam pertempuran jarak dekat dan memanfaatkan kekuatan fisik serta kelincahan yang luar biasa. Namun, Renggaseta tidak terintimidasi. Dengan pasukan mistisnya, ia mengirim badai kabut hitam yang membawa kekuatan kutukan ke dataran tinggi. Kabut itu menyelimuti wilayah kerajaan, membuat para siluman harimau kehilangan arah. Mereka terjebak dalam kegelapan dan kehilangan kemampuan untuk mendeteksi musuh mereka. Dalam kekacauan tersebut, Renggaseta dan pasukannya menyelinap masuk ke dalam kota utama Kerajaan Harimau Hitam. Pasukan siluman harimau yang terkenal tak terkalahkan, kini hanya bisa meraba-raba dalam kegelapan, terperangkap oleh ilusi yang diciptakan oleh Renggaseta. Dalam hitungan jam, kerajaan itu jatuh. Raja Siluman Harimau Hitam, yang mencoba melawan, tewas di tangan Renggaseta, dan kerajaan itu kini berada di bawah kekuasaannya. Setelah menghancurkan Kerajaan Harimau Hitam, Renggaseta beralih ke Kerajaan Siluman Serigala Api. Kerajaan ini berada di wilayah vulkanik yang panas dan berbahaya. Para siluman serigala di sini terkenal dengan kemampuan mereka mengendalikan api, dan pasukan mereka sangat tangguh dalam pertempuran yang melibatkan unsur panas. Renggaseta tahu bahwa menyerang kerajaan ini dengan cara biasa akan menjadi kesalahan fatal. Api yang mereka kuasai bisa menghancurkan pasukannya dalam sekejap. Oleh karena itu, Renggaseta menggunakan strategi yang lebih licik. Ia memanggil kekuatan angin badai dan menciptakan angin dingin yang menutupi seluruh wilayah vulkanik. Suhu di kerajaan itu turun drastis, membuat para siluman serigala kehilangan akses terhadap sumber kekuatan api mereka. Tanpa kekuatan api mereka, siluman serigala api tidak lebih dari makhluk biasa. Renggaseta menyerang dengan kecepatan luar biasa, dan pasukannya dengan mudah menaklukkan kerajaan itu.
Raja Siluman Serigala Api, yang terkenal sebagai penguasa elemen api, harus menghadapi kenyataan pahit bahwa kekuatannya telah ditaklukkan oleh sihir angin Renggaseta. Kerajaan itu jatuh dalam waktu singkat. Yang tersisa hanyalah kerajaan Siluman Ular Emas, kerajaan terkuat di aliansi tersebut. Siluman Ular Emas adalah makhluk mistis yang terkenal dengan kekuatannya dalam racun dan penguasaan energi gaib. Mereka memiliki kemampuan untuk menyusup dengan licin dan membunuh musuh-musuh mereka dalam kegelapan. Renggaseta menyadari bahwa serangan frontal ke kerajaan ini akan menjadi kesalahan besar. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk menggunakan kekuatan mistisnya untuk menciptakan perangkap. Ia menyebarkan desas-desus bahwa ia sedang dalam perjalanan ke kerajaan lain, membuat Siluman Ular Emas lengah. Para siluman ular mulai menurunkan penjagaan mereka, percaya bahwa Renggaseta masih jauh dari wilayah mereka. Namun, di tengah malam, Renggaseta melancarkan serangan tiba-tiba. Dengan kekuatan sihir teleportasi, dia dan pasukannya muncul langsung di pusat kerajaan, membuat siluman ular terkejut dan tidak siap. Dengan racun yang tak sempat dipersiapkan dan energi gaib mereka terganggu, para siluman ular terpaksa berhadapan langsung dengan kekuatan brutal Renggaseta. Meskipun siluman ular emas adalah ahli dalam serangan tersembunyi, mereka tak mampu bertahan dari serangan mendadak Renggaseta. Dalam pertempuran brutal yang berlangsung selama beberapa jam, raja dari kerajaan siluman ular emas akhirnya terpojok dan dibunuh oleh Renggaseta sendiri. Kerajaan itu pun jatuh ke dalam kekuasaan Renggaseta. Dengan runtuhnya ketiga kerajaan aliansi itu, wilayah selatan kini sepenuhnya dikuasai oleh Renggaseta. Aliansi yang semula dibentuk untuk menahan lajunya, telah hancur sebelum mereka sempat menggabungkan kekuatan sepenuhnya. Renggaseta, dengan kekuatan mistisnya yang terus berkembang, semakin tak terbendung. Kerajaan-kerajaan lain di dunia siluman kini hanya bisa memandang dengan ketakutan, sadar bahwa tidak ada tempat yang aman dari invasi Renggaseta. Sementara itu, Siluman Buaya Putih sedang beristirahat di dalam gua, tempat persembunyian yang digunakan untuk menyembuhkan luka-lukanya setelah pertempuran brutal melawan Renggaseta. Luka di tubuhnya mungkin mulai sembuh, namun luka di harga diri dan kebanggaannya sebagai penguasa masih terasa begitu dalam. Di sampingnya, anaknya juga masih dalam kondisi lemah, dengan luka-luka yang belum sepenuhnya pulih. Keadaan ini membuat mereka rentan. Suatu malam, kabar buruk tiba melalui bisikan angin yang membawa berita dari kerajaan siluman lain. Salah satu pengintai mereka yang setia, seekor siluman kera, kembali dari perjalanannya dengan wajah muram. Ia menyampaikan kabar yang membuat hati siluman buaya putih semakin resah. Renggaseta telah menaklukkan banyak kerajaan, Tuan, kata siluman kera itu, suaranya bergetar. Kerajaan siluman harimau hitam telah jatuh dalam satu malam. Kabut hitam yang misterius menyelimuti pasukan mereka hingga tak ada perlawanan berarti. Lalu, kerajaan siluman serigala api juga takluk. Renggaseta menggunakan angin dingin untuk memadamkan api mereka. Dan yang paling mengerikan, kerajaan siluman ular emas juga telah hancur. Raja mereka mati di tangan Renggaseta sendiri. Mendengar kabar itu, siluman buaya putih menggertakkan giginya dengan marah. Napasnya berat, meskipun tubuhnya belum pulih. Namun amarah dalam hatinya membara. Tak kusangka Renggaseta menjadi sedemikian kuat. Dia menggunakan sihir yang bahkan tak bisa dipahami oleh kebanyakan siluman, gumamnya dengan suara dalam. Anaknya, yang terbaring lemah di sudut gua, terperangkap dalam bayangan kekalahan mereka sebelumnya. Ibu, jika dia berhasil menghancurkan aliansi kerajaan selatan, kita selanjutnya, bukan? Katanya dengan suara bergetar. Dia tidak akan berhenti sampai seluruh kerajaan siluman tunduk kepadanya. Siluman buaya putih mengangguk pelan, pandangannya tajam menatap ke arah pintu gua yang gelap. Dia tahu bahwa Renggaseta akan datang. Setelah menaklukkan wilayah selatan, satu-satunya kerajaan yang masih memiliki kekuatan yang layak diperhitungkan adalah kerajaannya. Namun, dengan kondisinya yang masih lemah, mereka tahu tak mungkin bisa menahan kekuatan sebesar itu. Anakku, kita harus segera bertindak, kata siluman buaya putih sambil bangkit perlahan dari tempat peristirahatannya. Tubuhnya masih terasa berat dan penuh rasa sakit, namun ia tahu tak ada waktu untuk beristirahat lebih lama. Dan benar saja, setelah serangkaian penaklukan yang berhasil, Renggaseta mengarahkan pandangannya ke kerajaan siluman buaya putih yang tersisa dengan potensi kekuatan besar. Meskipun terluka dan melemah setelah pertempuran terakhir, siluman buaya putih masih dianggap sebagai ancaman potensial. Oleh karena itu,
Ranggaseta memutuskan bahwa kerajaan siluman buaya putih harus dihancurkan sepenuhnya sebelum ia dapat mengklaim kekuasaan mutlak di dunia siluman. Pada hari penyerangan, langit gelap tanpa cahaya bulan, pertanda kekuatan jahat yang menyelimuti. Pasukan Ranggaseta terdiri dari berbagai siluman yang telah ia taklukkan, dipimpin oleh makhluk-makhluk gaib kuat yang setia kepadanya. Angin dingin bertiup kencang, membawa kabut hitam yang membuat udara terasa berat dan menyesakkan. Di tengah kabut itu, pasukan Ranggaseta bergerak dengan kecepatan yang menakutkan, mengarah langsung ke jantung wilayah kerajaan siluman buaya putih. Benteng-benteng kerajaan siluman buaya putih yang megah dan dikelilingi oleh rawa-rawa mistis mulai terlihat. Namun, pasukan penjaga yang biasanya gagah berani telah berkurang karena kekalahan sebelumnya. Banyak dari mereka masih terluka, dan kekuatan tempur kerajaan sangat lemah. Ranggaseta berdiri di atas bukit kecil, memandang ke arah benteng. Dengan sebuah gerakan tangan, ia memerintahkan pasukannya untuk menyerang. Pasukan siluman menerjang dengan dahsyat, bagaikan gelombang yang menghantam tembok kerajaan. Serangan dimulai dengan makhluk-makhluk gaib yang memiliki kekuatan ilusi, menciptakan kebingungan di antara para penjaga kerajaan. Mereka melihat bayangan yang berlipat-lipat, tak tahu mana yang nyata dan mana yang hanya fatamorgana. Di tengah kekacauan itu, pasukan elit Ranggaseta menerobos masuk, memanfaatkan celah pertahanan. Serangan berikutnya adalah ledakan energi mistis yang menghancurkan gerbang utama kerajaan. Ranggaseta menggunakan kekuatan angin hitamnya, mengirim badai kegelapan yang menghantam para penjaga, membuat mereka tersungkur ke tanah. Hujan batu dan puing-puing beterbangan, merobohkan sebagian benteng. Para siluman penjaga siluman buaya putih yang tersisa berusaha melawan, tetapi kekuatan mereka terlalu lemah untuk menandingi keperkasaan pasukan Ranggaseta. Di tengah pertempuran, Ranggaseta memimpin pasukannya dengan tangan besi. Ia memanipulasi angin dan kabut untuk menutupi pergerakan pasukan, menjebak musuh-musuhnya di dalam pusaran kegelapan yang tak terhindarkan. Setiap kali penjaga kerajaan siluman buaya putih mencoba melawan, serangan-serangan Ranggaseta begitu cepat dan mematikan, membuat mereka jatuh satu persatu. Sementara itu, di dalam istana, siluman buaya putih dan anaknya yang belum pulih sempurna mendengar suara pertempuran di luar. Mereka tahu bahwa Ranggaseta akhirnya telah tiba. Dengan kekuatan yang tersisa, siluman buaya putih mencoba mengumpulkan para abdinya untuk mempertahankan kerajaan. Namun, ia menyadari bahwa perlawanan mungkin akan sia-sia. Kondisinya yang belum pulih membuatnya lemah, dan anaknya juga belum siap untuk menghadapi kekuatan sebesar itu. Siluman buaya putih dan anaknya menyadari bahwa pertempuran melawan Ranggaseta dalam keadaan mereka yang terluka dan belum sepenuhnya pulih akan berakhir dengan kematian. Melihat kerajaan mereka hancur dan pasukan Ranggaseta yang semakin dekat, siluman buaya putih tahu bahwa ini adalah akhir dari kejayaan kerajaannya, tetapi tidak harus akhir dari mereka. Dengan hati yang berat dan penuh rasa kecewa, ia memutuskan bahwa satu-satunya pilihan adalah melarikan diri. Dalam kepanikan dan kebingungan, siluman buaya putih memimpin anaknya melalui lorong-lorong rahasia istana, yang sudah diukir jauh di dalam dinding batu sejak masa leluhur mereka. Lorong-lorong ini berkelok-kelok dalam kegelapan, hanya diterangi oleh kilatan-kilatan samar cahaya magis yang tersisa dari kekuatan kerajaan siluman itu. Suara pertempuran di atas semakin sayup-sayup terdengar, menandakan bahwa pasukan Ranggaseta telah sepenuhnya menguasai benteng. Ini bukan akhir, kita masih memiliki kekuatan untuk kembali, bisik siluman buaya putih kepada anaknya saat mereka bergerak cepat dalam keheningan. Dengan luka yang belum sembuh sempurna, anak siluman buaya putih berjuang keras untuk tetap bergerak, namun semangat untuk bertahan dan membalas dendam membakar di dalam dirinya. Setiap langkah membawa rasa sakit, tetapi mereka tidak punya pilihan lain selain melanjutkan. Di luar benteng, hutan gaib yang melingkupi kerajaan siluman buaya putih tampak menakutkan dalam gelapnya malam. Mereka berlari dengan cepat di bawah bayang-bayang pepohonan besar yang dipenuhi energi mistis, memanfaatkan kekuatan alam untuk menyamarkan jejak mereka. Ranggaseta mungkin kuat, tetapi siluman buaya putih tahu cara bertahan hidup di alam yang ia kuasai selama berabad-abad. Saat mereka menyeberangi rawa yang dipenuhi makhluk-makhluk siluman kecil, sebuah kilatan cahaya terlihat dari kejauhan, itu adalah pasukan Ranggaseta yang mulai menyusul mereka. Siluman buaya putih tahu mereka harus bergerak lebih cepat, atau mereka akan tertangkap. Dengan napas yang semakin berat dan tubuh yang semakin lemah, ia menggunakan sisa energinya untuk membuka portal kecil di antara dua dimensi, sebuah kemampuan yang ia simpan untuk keadaan darurat.
Kita akan bersembunyi di alam antara, ucap siluman buaya putih, menunjuk ke arah portal yang berkilauan dengan warna hijau dan emas. Di sana, kita akan aman untuk sementara waktu. Anaknya ragu sejenak, merasakan ketidakstabilan energi portal itu. Namun, mereka tidak punya waktu untuk berpikir panjang. Pasukan Renggaseta semakin dekat, terdengar suara jeritan dan langkah kaki berat yang menghancurkan pepohonan dan semak-semak di belakang mereka. Mereka melompat ke dalam portal, dan seketika dunia di sekitar mereka berubah. Mereka tiba di sebuah tempat yang tidak terjangkau oleh makhluk biasa, alam antara yang penuh dengan kabut tebal dan bayangan tak berbentuk. Di sini, waktu dan ruang bergerak dengan cara yang berbeda. Tidak ada jalan keluar yang mudah, tetapi di tempat ini, mereka bisa sementara bersembunyi dari kekuatan Renggaseta yang tak henti mengejar mereka. Dalam keheningan alam antara, siluman buaya putih dan anaknya beristirahat sejenak. Luka-luka mereka mulai memulih lebih lambat daripada biasanya, karena kekuatan mereka terhisap oleh sifat mistis alam ini. Namun, mereka tahu bahwa mereka telah lolos dari maut untuk sementara waktu. Suatu hari kita akan kembali, kata siluman buaya putih dengan tekad di matanya. Dan saat itu tiba, kita akan lebih kuat dari sebelumnya. Sementara itu, Nyi Blorong sedang dalam pertapaan di dalam gua tersembunyi, masih dalam proses pemulihan dari luka parah akibat kekalahannya oleh Renggaseta. Dia telah mengasingkan diri, menggunakan kekuatan mistisnya untuk menyembuhkan tubuhnya dan anaknya yang terluka. Selama berhari-hari, gua tersebut dipenuhi oleh energi gaib yang berkumpul di sekitar mereka, namun proses penyembuhan itu berjalan lambat. Suatu hari, sebuah kabar datang melalui bisikan angin gaib. Nyi Blorong mendengar berita tentang Renggaseta, yang telah merebut kerajaannya dan kini mulai menaklukkan kerajaan-kerajaan siluman lainnya. Dia juga mendengar bahwa Renggaseta telah menghancurkan banyak penguasa siluman yang dulunya tunduk kepadanya. Kabar ini membuat amarahnya memuncak, darahnya mendidih seolah racun mengalir di dalamnya. Nyi Blorong, yang biasanya tenang dan penuh perhitungan, kini merasakan bara dendam membakar hatinya. Renggaseta bukan hanya mengkhianatinya dengan menyerangnya saat dia dalam posisi lemah, tetapi juga merusak nama besarnya di dunia siluman. Dendam ini tidak lagi hanya tentang kekuasaan, ini tentang kehormatan yang telah direnggut dari tangannya. Dengan suara penuh kemarahan, dia bersumpah kepada para leluhur dan kekuatan alam gaib yang mendukungnya, "Aku, Nyi Blorong, akan menghancurkan Renggaseta. Kekuasaannya akan runtuh di bawah kakiku, dan tidak ada satu makhluk pun yang akan mengenang namanya selain sebagai pengecut yang tak tahu diri." Anaknya, yang telah mendengar sumpah itu, merasakan ketegangan dan kegelisahan yang tak tertahankan. Ia melihat ibunya yang begitu kuat dan ditakuti kini dipenuhi oleh amarah yang begitu besar. Meskipun tubuh mereka masih belum pulih sepenuhnya, Nyi Blorong mulai menyusun rencana balas dendamnya. Nyi Blorong tahu bahwa dia tidak bisa menyerang Renggaseta secara langsung dalam keadaan saat ini. Dia harus menunggu momen yang tepat dan mengumpulkan sekutu yang kuat. Dalam hening gua, dia mulai merapal mantra-mantra kuno, menyeru roh-roh leluhur dan kekuatan gaib yang tersembunyi di balik alam mistis. Dia memanggil makhluk-makhluk dari alam yang lebih gelap, meminta mereka bersumpah setia padanya untuk melawan Renggaseta. Dengan setiap mantra yang dilantunkan, kekuatan Nyi Blorong mulai tumbuh kembali, tidak hanya fisiknya yang sembuh, tetapi juga kekuatan spiritualnya yang semakin kuat. Wajahnya yang semula pucat kini berangsur-angsur kembali bercahaya, menunjukkan kebangkitan seorang ratu siluman yang telah siap untuk kembali bertarung. Sementara itu, dalam benaknya, Nyi Blorong merencanakan langkah-langkahnya dengan teliti. Dia akan mempermainkan Renggaseta, menyerang dari bayang-bayang dan menjebaknya dalam lingkaran kehancuran. Setiap kerajaan yang telah dikuasainya akan menjadi titik kelemahan yang bisa dimanfaatkan. Dan saat waktu yang tepat tiba, Nyi Blorong akan menghancurkan Renggaseta dengan kekuatan yang tidak pernah ia duga sebelumnya. "Aku akan menunggu saat yang tepat," bisiknya dalam hati. Saat dia merasa paling kuat, di saat itulah dia akan jatuh paling keras.